Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat-ayat selanjutnya kita akan coba menganalisis. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa. Saya akan memimpin saudara dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu, belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami, baik melalui berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang kami terima di dalam firman, di dalam pelayanan-pelayanan yang lain, sakramen, dan memperkuat iman kami dalam Tuhan. Terlebih hari ini Tuhan, kami dapat mulai aktivitas kami yang baru di hari Senin ini, dan apa yang Engkau berikan kepada kami akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, baik itu sarana-prasarana pembelajaran maupun sumber-sumber belajar yang baik yang kami gunakan untuk kami memperdalam pengetahuan akan firman-Mu. Kami manusia yang lemah ini memohon pertolongan-Mu supaya dimampukan dan dapat memahami betapa dalamnya, betapa kayanya, dan betapa Engkau sangat jelas menyatakan hukum dan Injil di dalam setiap kata-kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kelas ini. Amin. Ayat 9, kita akan membacakan terlebih dahulu di dalam teks bahasa Ibrani, lalu kemudian kita juga akan menerjemahkan, baca terjemahannya. Ya, kami persilahkan saudara membaca bersama-sama ayat 9 ini. Ya, 1, 2, 3. Ini adalah Allah janji dan betul makin lama makin satu langkah begitu. Nah, ini karena kurang terbiasa, jadi perlu dibiasakan ya, perlu dibiasakan pembacaan itu supaya tidak patah-patah satu kata seperti itu. Oke, karena kita sudah cukup lama belajar membaca. Terjemahannya, dan Tuhan Allah di sini Adonai Elohim menumbuhkan dari tanah semua pohon yang diinginkan untuk penglihatan. Nah, ini sebenarnya menjadikan sebuah terjemahan yang disesuaikan dengan konteks bahasa Indonesia. Jadi kalau disesuaikan dengan cara bahasa Indonesia, ya tentu kita akan menerjemahkan menumbuhkan semua pohon yang enak untuk dilihat, atau yang sedap untuk dilihat dan enak untuk dimakan, kira-kira begitu ya, baik untuk dimakan. Ini baik itu bisa disebut kalau dalam bahasa Indonesia, good itu bukan hanya baik tapi enak ya, enak untuk dimakan, untuk makan. Nah, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu dan pohon kehidupan. Nah, ini ya, ada 3 pohon rupanya, 3 pohon yang ditumbuhkan Allah di dalam taman, dan pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Ada 3 pohon, 3 jenis pohon ya yang disediakan Allah. Perhatikan di situ, ini juga sekali lagi pasal 2 menjelaskan kondisi pradosa dan yang akan mengantarkan kita kepada nanti kondisi atau situasi setelah manusia jatuh dalam dosa. Mengapa kita bisa berkata itu menjelaskan kondisi pradosa? Perhatikan di sini, pohon tersebut diciptakan untuk memenuhi maksud Allah, yaitu mencakup kebutuhan jasmani dan rohani. Apa itu yang jasmani? Semua pohon yang baik untuk dimakan. Rohaninya pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jadi kebutuhan jasmani maupun rohani disediakan. Betapa luar biasanya penyediaan Tuhan di Taman Eden itu. Nah, pohon tersebut akan memenuhi tujuannya
seandainya Adam dan Hawa mampu bertahan terhadap godaan setan. Ya, ini dia. Pohon pengetahuan dan baik dan jahat itu, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu tentu akan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Bayangkan kalau kita itu manusia yang diciptakan Allah tidak melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tentu pohon pengetahuan yang berfungsi sebagai sarana untuk kita mentaati kehendak Tuhan itu ya akan berguna untuk kita menyatakan ibadah kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Demikian juga pohon kehidupan. Ya. Menilai dari apa yang Allah katakan dalam Kejadian 3:22, maka tujuan dari pohon pengetahuan, pohon kehidupan tersebut adalah untuk meneguhkan Adam dan Hawa dalam kepemilikan kehidupan jasmani. Ini saya mengutip ya. Jadi mengapa ada pohon kehidupan? Jelas di sini untuk meneguhkan Adam dan Hawa dalam kepemilikan kehidupan jasmani. Nah, kenapa saya katakan ini mengenalkan kita tentang kondisi pasca dosa, kondisi setelah jatuhan. Perhatikan, pohon tersebut ternyata yang tadi diciptakan tadi pada akhirnya tidak memenuhi maksud Allah karena manusia jatuh dalam godaan setan. Nah, ini dia. Kejatuhan manusia bukan karena dia mencuri, merampok, membunuh, tetapi terkait dengan pohon yang disebutkan dalam pasal 2 ayat yang ke-9 ini. Ya. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat menjadi titik tolak kejatuhan mereka dan manusia tidak menggunakannya sebagai sarana ketaatan. Kejadian 32 ayat 3 ayat 22 menunjukkan bahwa pohon kehidupan tidak lagi dibiarkan ada. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kehidupan tidak lagi dibiarkan ada supaya manusia tidak hidup selama-lamanya dalam keberdosaan. Berarti seandainya kita berandai-andai, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, mati nggak manusia itu? Mati nggak manusia itu? Tidak mati, karena kematian itu adalah upah dosa. Itu satu, ya. Yang kedua, jelas di sini ada yang namanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Dan yang jelas di pasal 3 ayat 22 mengatakan manusia tidak hidup selama-lamanya. Kapan tidak hidup selama-lamanya? Ketika pohon kehidupan itu diambil. Artinya kalau kita sebaliknya, berpikiran sebaliknya, ketika ada pohon kehidupan ada hidup kekal. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, sekalipun pohon kehidupan itu sudah tidak ada lagi sekarang. Mengapa? Maksudnya baik, supaya kita tidak hidup selama-lamanya dalam keberdosaan. Bayangkan kita makan pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan, kita hidup selama-lamanya, tapi kita sudah dalam berdosa. Itu sebenarnya Injil, ayat 3, pasal 3 ayat 22 itu berita Injil yang luar biasa. Berita Injil yang luar biasa, berita gembira yang luar biasa, di mana Allah tidak membiarkan pohon kehidupan itu terus ada di taman itu, karena Ia ingin supaya kita tidak selamanya hidup dalam keberdosaan. Nah, tetapi ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan supaya kita nanti kelak akan menikmati yang namanya pohon kehidupan tadi. Kapan itu? Ketika Allah memanggil saya dan saudara kembali, sudah tersedia pohon kehidupan bagi orang yang menang. Nah, maka kata menang itu perlu saudara
selidiki lebih dalam di dalam kitab wahyu. Oke, jadi itu diskusi yang sudah kita dalami dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, nanti saya akan memberikan soal ini supaya menjadi bahan review saudara-saudara ya, untuk memahami Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 9, supaya kita memiliki rangkuman, ringkasan ya, ajaran-ajaran teologis yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 9. Contohnya di sini, apa artinya ketika Allah berkata pada hari ke-7 beristirahat? Apa catatan saudara kemarin mengenai kata beristirahat? Apakah Allah itu seperti manusia yang capek, ya kan? Lalu perlu istirahat. Nah, lalu apa sih sebenarnya kehendak Allah dengan memberikan waktu atau beristirahat itu? Apa sih kehendaknya? Ya. Lalu apa artinya bahwa Allah memberkati hari ke-7 itu? Artinya memberkati apa sebenarnya? Ya, ini yang perlu saudara berikan pendapat saudara untuk kita diskusikan di hari kemudian ya. Lalu apa artinya bahwa Allah membuat hari ke-7 itu hari yang kudus? Ini fokus pada hari yang ke-7. Apa hal unik yang dinampakkan dari Kejadian pasal 2 ayat 4? Pasal 2 ayat 4 itu terkait apa? Yang paling menarik di sana, dua hal di sana. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti saudara bisa dalami ya sebagai bahan pendalaman. Oke, sekarang kita akan lanjut di ayat yang ke-10. Kita akan membacakan dulu beberapa ayat, lalu baru kemudian kita akan mendalami. Ayat 10 silakan dibaca dari Dani, yang keras ya Dan ya. Benar, bisa Eden lihasi kot asikot hagen umisam yiparet Adonai la lear Rasim. Oke, terjemahannya. Dan sungai yang pergi keluar dari Eden untuk mengairi taman dari sana dibagi dan menjadi keempat cabang. Oke, itu terjemahan literalnya ya. Coba diterjemahkan di bawahnya. Dan ada sungai yang menggembur dari Eden untuk mengairi taman, dan dari sana sungai itu dibagi menjadi 4 cabang. Ya, ini penjelasan mengenai kondisi istilahnya pengairan sungai yang ada di Taman Eden. Kita masih lanjut. 11. Silakan, Ati, dilanjutkan. Sem, Eka, Ison, Hasobet, Kol, Aret, Mila, Asher, Sam, Azahar. Oke, terjemahannya. Nama satu Ison itu yang mengelilingi sebuah tanah Hawilah yang di sana ada emas. Oke. Yang di sana ada emas. Oke. Jadi ada sungai, lalu ada emas. Perhatikan itu hal-hal yang ada dalam Taman Eden. Saudara perhatikan. Nanti apa kesan yang ingin ditampilkan, yang ingin ditunjukkan oleh penulis dengan menuliskan berbagai barang-barang itu, berbagai hal itu. Oke, kita lanjut ayat 12. Silakan, Yuven. Ujaaf haaretz haku of Sam habdolat we even asihan.
Hasoham, bukan hasiham ya. Dan emas dari tanah itu baik bidrium dan batu akik ada di sini. Oke. Perhatikan, tidak sekedar emas tapi dinyatakan dengan tof. Ya. Tof itu emas dari tanah itu adalah baik ya. Tof. Lalu bidrium dan batu akik ini juga batu-batu apa namanya? Mineral ya. Nah, ini istilahnya beberapa benda-benda yang disebutkan di sana, dan untuk zaman sekarang ini adalah merepresentasikan, bukan zaman sekarang ya, ketika itu ditulis benda-benda tadi, emas, berlium dan apa tadi, batu akik tadi ya. Kalau zaman sekarang di sini batu akik itu udah nggak laku lagi zaman sekarang ya kan. Atau buat cincin itu ya udah harganya udah turun. Dulu pernah viral ya. Tapi ketika masa itu ditulis, jenis bebatuan ini merupakan representasi dari harta atau benda-benda yang sangat berharga. Oke. Jadi ayat 11 dan 12 jelas menunjukkan barang-barang atau benda yang pada masa penulisan kitab itu menggambarkan apa? Kemakmuran. Simbol kemakmuran itu semua. Emas tadi semua itu simbol kemakmuran. Dan barang-barang tersebut tersedia di Taman Eden. Oleh karena itu kita diyakinkan bahwa manusia itu terpenuhi kebutuhannya bukan hanya dalam kebutuhan primer saja, tetapi juga kebutuhan pelengkap lainnya. Ya, bukan hanya makan, tempat tinggal, ya kan? Kalau hanya disediakan makan dan tempat tinggal, tentu orang itu, kalau zaman sekarang ya, manusia yang penuh dengan keinginan daging itu kan masih pingin yang lain-lain ya. Manusia itu selalu diberkati dengan keinginan yang lebih, betul nggak? Kalau sudah punya makanan, pasti pingin yang lain, betul? Ya, itu namanya keinginan yang lebih. Berbeda dengan binatang. Binatang itu kalau sudah kenyang tidur. Dia nggak berpikir nanti akan makan apa lagi, itu enggak. Nggak berpikir untuk simpan makanan untuk nanti siang atau nanti sore, enggak. Kalau hewan itu ada makanan dihabiskan, kenyang tidur. Makan nanti, pikirkan nanti, cari nanti, begitu. Ya, itu hewan. Tapi manusia tidak. Manusia itu diberkati dengan yang namanya keinginan untuk menikmati segala sesuatu. Bahkan kemampuan untuk memanajemen. Ini dia, ini berkat yang luar biasa dari ciptaan Allah untuk manusia. Nah, oleh karena itu, manusia itu tidak cukup hanya apa? Makanan, tempat tinggal saja. Tetapi di sana dijelaskan ada simbol-simbol kemakmuran yang disediakan. Nah, tentu pertanyaan yang menggoda adalah, Pak, siapa yang nanti akan menggali? Siapa yang nanti akan menjadi penambang? Siapa yang nanti akan menjual? Kalau itu harganya, kalau itu barang yang berharga, kalau itu kebanyakan, nanti nggak akan berharga lagi. Sesuatu itu kalau langka akan berharga, tapi kalau sudah tidak langka, ya tidak ada harganya, betul nggak? Sama. Emas itu kalau sekarang bisa harganya mahal karena bendanya, barangnya terbatas. Sesuatu yang jumlahnya terbatas akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Tapi kalau jumlahnya banyak ya tidak akan memiliki nilai yang tinggi. Nah, tetapi perhatikan, sekali lagi kita tidak akan tergoda untuk memikirkan hal yang seperti itu ya. Tetapi yang jelas pada masa penulisannya barang-barang itu adalah simbol kemakmuran, dan ketika itu ditulis maka pesannya adalah bahwa Allah tidak sekedar
memenuhi kebutuhan primer, tetapi memenuhi kebutuhan pelengkap. Nah, untuk apa sih simbol kemakmuran itu tidak perlu dicari, bahkan menjadi rebutan sebagaimana kondisi pasca dosa pada masa kini. Ya, ini ya. Ini yang menarik. Saya setuju sekali dengan pandangan ini ya. Zaman sekarang itu yang namanya barang itu dicari bahkan menjadi rebutan. Saya yakin kalau di tengah lapangan itu kemudian ada satu pengumuman, di tengah lapangan ada sebuah batu permata. Barang siapa yang menemukan akan mendapatkan permata itu sebagai harta miliknya. Oh, pasti. Apa yang terjadi? Iya. Di tengah, tadi dikatakan di tengah. Nanti semua orang akan membawa cangkul, lalu datang ke tengah-tengah lapangan. Apakah kalian akan bekerja sama? Ayo bekerja sama, ayo bekerja sama. Apa yang terjadi? Wah, awas, minggir. Ini saya. Nah, begitu ya. Jadi rebutan. Tapi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis bahwa kondisi pradosa menjelaskan simbol kemakmuran itu berbeda dengan apa yang terjadi pasca dosa. Ya. Itulah kenapa yang kita lihat di masa kini ada yang namanya usaha tambang, ya kan? Tambang itu untuk mendapatkan emas tidak semudah yang kita bayangkan. Saya sering melihat di YouTube itu orang-orang yang bekerja di tambang, wah, tidak ada yang kulitnya itu bersih, semuanya belepotan dengan tanah. Nah, ini dia. Jadi beda dengan apa yang terjadi di Taman Eden, bahwa simbol kemakmuran itu tidak perlu dicari dan ada di sana. Pada masa itu simbol tersebut tidak menjadi barang-barang untuk kesombongan. Nah, ini dia. Beda dengan masa sekarang ya. Untuk menunjukkan kekayaan diri, ya. Untuk menunjukkan dirinya lebih hebat daripada orang lain, bahkan untuk menjadi tujuan akhir atau telos, kehendak, tujuan akhir manusia. Ini yang berbeda, ini pendapat saya sendiri ya. Jadi simbol itu bukan untuk kesombongan. Simbol-simbol kemakmuran tadi bukan untuk menunjukkan saya lebih hebat dari orang lain. Bahaya kalau pada akhirnya tujuan akhir manusia itu kemakmuran. Ini yang disebut sebagai hedonia, kesenangan. Itu tujuannya hidup kalangan sekuler ya. Aristoteles itu mengajarkan untuk seorang manusia itu mencari kebahagiaan di dalam kehidupannya. Apapun yang penting bahagia. Nah, kadangkala kebahagiaan itu didapatkan dengan memperkaya diri. Ukuran kebahagiaan itu kalau semuanya ada, ya toh? Maka semua orang mencurahkan seluruh kehidupannya untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Pak, saya mancing aja bahagia Pak. Akhirnya apa? Akhirnya mancing menjadi semua aktivitas, menggantikan semua aktivitas. Anak istrinya kelaparan, yang penting saya bisa mancing, karena mancing membuatku bahagia. Naik gunung membuatku bahagia Pak. Akhirnya dia abaikan pekerjaannya hanya untuk hobi naik. Jadi tujuan akhir kita bukan kebahagiaan,
seperti yang diajarkan oleh Aristoteles, filsafat sekuler ya. Apakah bahagia itu tidak boleh? Boleh, ya kan? Tentu ketika Allah itu menyediakan tempat di Taman Eden, menempatkan mereka di Taman Eden, salah satu yang dikehendaki oleh Allah terhadap manusia melalui semua hal yang diberikan itu adalah apa? Tentu adalah apa? Kebahagiaan. Tentu. Ketika siapa sih yang tidak bahagia ketika semua ada? Ada sungai yang mengalir di Pison tadi ya, lalu bercabang 4. Wah, luar biasa. Sekarang saudara mau cari sungai aja harus berjalan kemana? Banyunipo ya. Harus pakai bis selama 3 jam lebih ya. Sampai sana 3 jam, baru masih bayar lagi. Hanya untuk apa? Hanya untuk berenang, foto, ya kan? Bahagia sejenak, ya kan? Sekarang sudah lupa rasanya. Di Taman Eden tidak seperlu sesusah itu ya. Siapa yang tidak bahagia dengan hal seperti itu? Kebahagiaan tentu. Tapi bukan itu tujuan akhir yang Allah kehendaki. Tujuan akhir yang Allah kehendaki adalah persekutuan antara Allah dengan manusia di dalam seluruh kehidupannya. Ya, itu dia. Jadi nanti akan kita simpulkan ternyata bahwa persekutuan itu tidak hanya 2 jam waktu di ibadah di gereja. Persekutuan itu adalah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya kan? Itu persekutuan dengan Tuhan. Oke, kita masih akan baca. Ini beberapa ayat ini menjelaskan deskripsi sebenarnya mengenai simbol-simbol kemakmuran dan simbol-simbol penyediaan kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Kita lihat ayat 13. Silahkan tadi Gusti ya. Wisem al-nahar asyani di kom ku asobe kol eretz pos ekus. Oke. Nama sungai kedua adalah Gihon. Sungai itu yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Ya, masih sungai ya. Dia ada yang mengelilingi tanah Aquila, tanah apa namanya tadi? Kus. Sebelum tanah Kus. Ya. Pihon pisan di mana? Hawila ya. Hawila. Lalu di situ ada Kus. Ini menjelaskan berbagai wilayah yang ternyata tidak ada dari tanah itu yang tidak teraliri oleh air sebenarnya. Oke. Terus lanjut. Sungai yang ketiga siapa? Oke. 14. Wisem nahar astelosi hidekel Aselisi ya, yang ketiga. Hidekel hu ahorek khidmat Asyur Wihanakan hari ini Perak ya. Terjemahannya. Dan nama sungai ketiga adalah Hidekal Tigris. Itu adalah sungai yang pergi ini yang keluar, yang mengalir ya. Asyur. Yang mengalir ke timur dari Asyur. Dan sungai keempat adalah Pirat atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Efrat. Nah, kalau saudara perhatikan ya, sungai itu masih terlihat ya di dalam peta, betul nggak? Ada sungai Tigris, ada sungai
Efrat, ya. Dalam peta Alkitab itu masih terlihat. Pertanyaannya jangan-jangan disitulah Taman Eden, begitu ya? Biasa jadi ya. Berarti kalau ada sungai Tigris, ada sungai Efrat ya di situ Taman Edennya. Nah itu ya. Nah sekarang dimanakah hal-hal lain yang baik itu? Kok sekarang tidak seperti yang digambarkan di dalam Kejadian pasal yang kedua ini? Nanti kita akan diskusikan itu. Nah Musa menulis kitab ini untuk orang-orang Ibrani yang hidup di belahan dunia yang hanya memiliki sedikit sumber air. Makanya ketika disebutkan ada sungai-sungai banyak sekali, itu bagi orang yang tidak tinggal di tempat seperti kita. Kita lihat sungai itu biasa. Tapi kalau orang padang gurun di belahan dunia yang jarang melihat air, ketika membaca tulisan mengenai atau deskripsi mengenai air, itu bayangannya itu melebihi kita itu melihat emas. Ya. Sebuah sungai rupanya berasal dari sumber bawah tanah di dalam taman. Ini kalau kita perhatikan ya, bercabang di pinggir taman dan menjadi 4 mata air, memberi persediaan air yang berlimpah bagi seluruh daerah tersebut. Nah ini, Musa memperlihatkan hubungan di antara keempat sungai dan beberapa sungai yang cukup dikenal pada masanya. Hawilah ini kemungkinan besar adalah pesisir Arab. Ya, berarti apakah Taman Eden itu di Arab, di Mesir? Nah, nanti kita akan lihat. Kusi adalah Mesir Selatan, yang sekarang mungkin disebut sebagai Sudan. Namun, nah ini dia, satu peristiwa yang kemarin kita lihat ya, karena air bah mengubah permukaan bumi, maka perincian geografis dalam ayat ini tidak dapat digunakan untuk menunjukkan letak yang tepat dari taman tersebut, dari rumah taman tersebut, dari area taman tersebut ya. Jadi sekali lagi ada 3 peristiwa besar yang mengubah apa? Yang mengubah kondisi dunia, yaitu apa? Kejatuhan manusia dalam dosa yang membuat kondisi tanah atau bumi itu juga menerima konsekuensi dosa. Ada air bah dan nanti ada namanya apa? Akhir zaman. Itu tentu akan mengubah yang namanya kondisi dunia. Apa yang kita lihat, apa yang terdeskripsi, rincian geografis dalam ayat-ayat ini tidak bisa digunakan untuk menunjukkan letak yang tepat. Saudara sekarang mau pergi ke Mesir, saudara nggak akan lihat tuh kondisi Taman Eden yang seperti dirincikan di dalamnya. Apakah sebelum air bah itu kondisinya seperti itu? Tidak juga, karena kondisinya sudah jauh berbeda sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Itu dia. Apalagi sudah ada air bah, perubahan tata letaknya sudah lain sekali. Nah, kemarin saya melihat tontonan satu penjelasan geografis ya, apakah itu betul atau tidak. Jadi daerah Jawa Selatan khususnya Wonogiri, di Wonogiri itu ada semacam sungai yang sudah mengering, dan itu sebenarnya sungai itu merupakan sungai Bengawan Solo, aliran Bengawan Solo. Tetapi karena dulu itu ada gempa megatrust yang kemudian membuat Pulau Jawa itu terdesak dan menjadi pegunungan seperti ini. Ya, kira-kira begitu ya. Lempeng Indo, Australia itu mendesak Pulau Jawa sehingga terjadi begini. Begini ya. Maka kalau saudara lihat di situ ada pelataran batu, saudara lihat ya, batu itu susunannya miringnya ke sana. Betul ya? Lalu saudara bisa melihat batu itu seperti semua lapis-lapisannya miringnya ke sana, nggak ada yang miring begini nggak ada ya. Tapi semuanya miring ke sana. Seperti begini, dulu begini, lalu didesak, lalu begini lama-lama. Nah, betul ya? Laut kan di sana ya.
Laut kita di sana ya. Di sana atau di sana? Di sana ya. Nah, laut di sana betul ya. Oh enggak juga. Karena kan terus belok ke sana. Betul nggak? Oh iya betul, itu arahnya betul, arahnya ke sana. Nah kalau batu itu miringnya ke arah laut, ya miringnya ke arah laut. Jadi karena sudah terdesak maka ada pegunungan. Jadi pegunungan ini adalah hasil dari desakan lempeng. Begini, lalu desak lempeng, lalu naik begini. Nah maka dulu ada air yang ke sini, yang harusnya dari Bengawan Solo itu lewat Wonogiri, karena sudah jadi gunung, dia ngalirnya lewat tempat lain. Nah itu dia. Bekas sungai Bengawan Solo itu masih ada, bahkan menjadi kampung karena sudah tidak dialiri air, karena sudah jadi gunung. Tapi bekas permukaannya masih ada. Itu dia. Saya kemarin nonton sebuah foto yang ditayangkan di media sosial ya. Dan memang nampak sekali seperti aliran sungai besar. Aliran sungai besar itu yang disebut sebagai sungai zaman dulu ya, sungai yang lama sudah tidak mengalir. Jadi kalau itu dijadikan patokan ya tidak bisa, itu hanya terjadi di satu tempat ya. Bayangkan ini air bah itu menimpa semua wilayah, maka tidak mengherankan kalau perincian geografis itu tidak bisa menjadi patokan. Karena ada perubahan geografis, dan perubahan itu memang terjadi. Ya, memang terjadi. Jadi ya kita itu tinggal di tempat yang hasil dari tubrukan lempeng dengan lempeng ya. Jadi begini, mungkin dulu ya seperti ini saja dataran, ini dataran tapi lama-lama terdesak gitu ya. Itu dia. Ya mudah-mudahan nanti nggak keluar lagi, nggak geser lagi ya. Kalau geser lagi ya balik ke semula ya langsung ambruk. Oke, jadi pradosa semua hal yang bernilai itu telah tersedia. Apa yang bernilai tadi? Direpresentasikan dengan apa saja? Hal yang bernilai apa saja yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi? Emas, batu ake, apalagi? Air itu sesuatu yang bernilai bagi orang yang tinggal di daerah yang tidak ada air. Itu dia. Nah, setelah berdosa, untuk sesuatu yang bernilai seorang harus berpeluh. Ini yang mengantarkan kita nanti kepada kondisi apa yang dimaksud berpeluh tadi. Terbukti enggak? Terbukti, saudara. Sekarang kita untuk menghasilkan air saja harus lebur sedalam 75 meter ini. Itu pun pakai pompa air. Ya kan? Sekarang saudara tinggal putar, tapi usaha awalnya tidak mudah. Baru setelah ini jadi sumur, warga sini juga membuat sumur yang sama. Sebelum ada sumur ini, air di daerah itu adalah barang yang mahal. Saya sering cerita dengan orang-orang di kampung sini. Mereka itu ketika mau mandi musim kemarau, mereka harus jalan sampai dekat kuburan sana itu untuk mencari sumber air. Karena di sana itu sumber air yang masih ada ketika kemarau panjang. Sekarang sudah nggak ada lagi. Air susah. Tapi bersyukur ya, karena setelah kampus ini punya sumur, orang yang membuat sumur untuk kampus ini diminta untuk membuat sumur untuk mereka. Dan mereka sekarang punya air berlimpah. Sekalipun kemarau mereka tidak perlu susah-susah. Tapi usahanya tetap berpeluh. Apalagi dengan emas.
dengan barang-barang yang tadi. Oke, jadi dari situ kita tahu bahwa Allah benar-benar menyediakan apa yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan dasar maupun kebutuhan pelengkap. Oke, 15, silahkan dibaca. Yono. Wajikat Adonai Elohim Adam Wayihu Began Eden Abda Ulsamra. Oke. Dan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden untuk mengerjakannya dan untuk menjaganya. Oke. Ini menarik, ayat 15 itu sudah menjelaskan apa tindakan Allah terhadap manusia. Di sini Tuhan bertindak apa? Mengambil manusia. Manusia yang mana? Ya, jelas ini Adam dulu, karena kisah ini menjelaskan menjelaskan kondisi yang akan terjadi pada Adam, kebutuhan apa yang kemudian Adam perlukan dan akan disediakan oleh Allah selanjutnya. Nah, dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya. Perhatikan di sini, untuk mengerjakannya le'abdah dan untuk syamara, untuk menjaga. Oh, berarti profesi manusia pertama itu apa? Tukang kebun. Nah, itu untuk menjaganya. Menjaga apa? Oke, untuk bisa melestarikan. Ada lagi? Apakah Tuhan itu memberikan profesi kepada manusia sebagai tukang kebun? Oh, ternyata dijadikan serupa dan segambar itu untuk jadi tukang kebun aja toh. Profesi utamanya. Apa tujuan Tuhan itu memerintahkan manusia untuk mengerjakan dan menjaganya, melestarikannya? Yang lain? Apakah ini sebuah beban tanggung jawab? Kalau tidak mengerjakan dan tidak menjaga, maka kamu nanti akan kelaparan. Maka seperti itu. Kata yang dipakai apa? Nih, syamar dan abad. Abad itu melayani, bekerja ya. Wah, berarti memang sudah disuruh bekerja dari awal. Apa tujuan baiknya dari seorang yang disuruh bekerja? Apa berita baiknya seorang yang disuruh bekerja? Apa? Oh, berarti dibayar per gaji per bulan Allah gitu ya. Nih kamu gajinya bulan ini sebagai tukang kebun apa begitu? Iya, kalau zaman sekarang orang bekerja mendapatkan imbalan. Pertanyaannya, apakah Adam atau manusia itu ketika ditemukan Taman Eden untuk mendapatkan imbalan dari Tuhan? Karena kamu sudah bekerja, kamu boleh makan tuh pohon pengetahuan, pohon kehidupan satu ya dari. Apakah begitu? Tidak. Jadi apa maksud Allah? Coba baca ini. Allah menempatkan manusia secara khusus. Allah memberi pekerjaan kepada manusia untuk mengusahakan penggunaan taman itu bukan dalam rangka untuk kebutuhan jasmani, tapi Allah memberikan tugas tersebut untuk memenuhi kebutuhan aktivitas yang positif. Dalam rangka membangun hubungan antara Allah dan ciptaan. Jika manusia mengerjakan dan memelihara taman, manusia sedang menikmati kehidupan yang ini dia maksudnya. Bukan untuk cari gaji ya, bukan untuk mendapatkan imbalan seperti kita ya. Tetapi ini adalah
cara Tuhan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas yang positif. Saudara itu, kalau seandainya di sini libur nggak ada aktivitasnya, bosan nggak? Pak, kapan masuknya? Ini cuma tidur-tidur aja, pegang HP terus. Bosan ya? Bosan. Kapan Pak masuk bahasa Ibrani Yunani? Rindu sekali saya ini. Waduh, libur 2 hari serasa 2 tahun. Ya kan? Apalagi kalau liburnya itu sampai 4 minggu. Waduh, kalau saya libur 4 minggu itu seperti 4 hari saja. Berlalunya begitu cepat. Ya. Tetapi Tuhan di sini perhatikan, sejak dari mulai Dia menciptakan, Dia sudah memikirkan, Allah itu sudah benar-benar tahu apa yang dibutuhkan manusia. Manusia tidak sekedar membutuhkan kebutuhan jasmani. Manusia tidak sekedar membutuhkan tempat tinggal, tidak sekedar membutuhkan benda-benda pelengkap tadi yang simbol-simbol kemakmuran tadi, tapi dia butuh aktivitas yang positif. Saya membayangkan seandainya Allah cuma taruh di situ, lalu kemudian kamu duduk di sini ya, menikmati itu taman itu sepanjang hidup. Duduk di bawah pohon ini, lalu lihatlah betapa aku sudah membuat kamu itu tercukupi. Duduk di sini ya, kalau mau ambil emas tuh di situ sudah ada semua. Pakai emas itu, kalung itu mau berapa kilo kamu pakai sudah. Mau pakai cincin berapa kilo, pakai sudah. Bayangkan, kalau diminta seperti itu, mungkin sehari aja udah bosan kali. Saudara saya yang dari Jakarta itu senang di sini, karena di sini itu sepi, suasananya nyaman, jauh dari hiruk-pikuk. Tapi ya rata-rata mereka di sini cuma betah seminggu, udah pulang. Karena nggak ada aktivitas yang mereka lakukan. Ya sehari 2 hari enak, suasananya enak. Tapi karena nggak ada aktivitas, ya bosan. Sama, saya tuh di sini kalau nggak ada aktivitas ya bosan. Semua kalau nggak ada aktivitas bosan. Jadi jelas bahwa ketika Allah menempatkan manusia lalu diberikan pekerjaan, bukan untuk memelihara, bukan untuk apa? Memenuhi. Nah, kapan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik? Sejak kapan? Ini bukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tapi pertanyaannya, sejak kapan? Sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Sama-sama manusia itu mengupayakan tanah, tapi aktivitas yang sama itu pada akhirnya berbeda hasilnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mengupayakan tanah, memelihara apa yang diberikan Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, tapi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi beda ya. Apa perbedaan? Bekerja sebelum jatuh dalam dosa dan bekerja sesudah jatuh dalam dosa. Bekerja sebelum jatuh dalam dosa adalah aktivitas apa? Aktivitas manusia untuk menikmati karya Tuhan dan mensyukurinya. Ini dia.
Bayangkan sebuah aktivitas untuk menikmati karya Tuhan dan mensyukurinya. Kalau sekarang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Oke, itu bedanya. Jadi 3 ayat 23 nanti kita akan lihat di sana. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dan mengusahakan tanah untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka di tanah yang sudah ditutup. Beda lagi. Jadi bukan untuk mencari imbalan, bukan untuk mencari kebutuhan fisik, tetapi sebagai cara untuk menikmati karya Tuhan dan mensyukurinya. Itulah yang disebut sebagai mengerjakan dan memelihara taman. Ini penting untuk saudara catatkan, penting untuk saudara pahami. Perbedaan bekerja pradosa dan pasca dosa ini penting sekali. Oke, 16. Ayat 16. Wayichan Adonai Elohim al Adam lemor dikol et agan akol tokel. Oke. Terjemahan, dan Tuhan Allah memerintahkan kepada manusia sehingga dia berkata, dari semua pohon di taman itu engkau sungguh-sungguh akan makan. Ya, ada infinitif, ya, infinitif yang menyatakan penekanan. Akol tokel. Ya, itu infinitif. Apa maksudnya? Engkau sungguh-sungguh akan makan. Penekanannya, penegasannya, bahwa makanan yang disediakan oleh Allah sudah ada. Yaitu apa? Dari semua pohon di taman itu. Apakah ini pembatasan? Bukan. Justru ini adalah kemerdekaan. Dari semua pohon di taman itu engkau sungguh-sungguh akan makan. Ini belum selesai ya. Nih ya. Jadi infinitif ini tadi ya digunakan untuk tujuan dan hasil, tapi di sini dipakai untuk apa? Untuk penekanan kata kerja utama ya. Engkau pasti akan makan atau engkau benar-benar akan makan. Tapi juga nanti akan kontras sekali dengan apa yang dijelaskan di ayat selanjutnya. Mut tamut, engkau sungguh-sungguh akan mati. Nanti kita akan lihat. Nah, tapi perhatikan apa yang kita baca tadi adalah sebuah kebebasan yang sesungguhnya terbatas. Kenapa kebebasan yang terbatas? Ada kebebasan yang tidak terbatas. Boleh makan buah dari semua pohon yang ada di taman, ini berarti tidak terbatas. Tapi ada yang terbatas, nanti kita akan lihat. Jangan makan dari satu pohon, yaitu Oke, nanti kita akan baca ya. Nah, pertanyaannya, nah ini seharusnya kita baca ini dulu. Ayat 17 dulu. Silakan dibaca Matius ayat 17. Menulis adalah bertotal memenuhi belum mereka meminum mot tamut ya. Perhatikan ini kontras gak? Tadi mot tamut, lalu di sini akol tokel. Ini istilahnya kesejajaran ya, sama-sama menggunakan dua infinitif ya, yang menegaskan kata kerja. Sungguh-sungguh makan, tapi ayat yang ke-17 sungguh-sungguh mati. Perhatikan ayat 17, dan dari semua pohon baik dan jahat, dan dari pohon baik dan jahat, bukan semua ya,
Dan dari pohon baik yang jahat, pengetahuan baik dan jahat, lo tokal. Apa? Lo tokal. Engkau tidak boleh makan. Mimenu darinya. Ini yang disebut sebagai kebebasan yang terbatas tadi. Kenapa tidak boleh makan? Karena ki bayom, pada hari akalka engkau memakannya, apa yang terjadi? Mutamu, engkau pasti mati. Jadi inilah yang disebut sebagai kebebasan yang terbatas, di mana ada satu pohon dari semua pohon yang ada di taman itu yang tidak boleh dimakan. Jadi ada kebebasan yang tidak terbatas dan ada kebebasan yang terbatas. Nah, seringkali pertanyaan di kelas teologi itu bertanya, mengapa Allah menciptakan pohon yang tidak boleh dimakan? Kalau memang itu tidak boleh dimakan, seharusnya tidak perlu diciptakan. Seharusnya tidak perlu ditaruh di situ. Pertanyaannya, apakah ini jebakan? Apakah Allah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Apakah Allah ingin bermain-main dengan manusia? Apakah Allah ingin melihat manusia terjebak atau apa? Menurut saudara bagaimana? Apakah bisa kita katakan bahwa Allah sengaja memasang jebakan supaya manusia itu pada akhirnya jatuh dalam dosa? Kalau Allah itu baik, tidak perlu seharusnya Allah itu menaruh pohon PPDJ, pohon pengetahuan baik dan jahat, PBDJ. Saya singkat, pengetahuan baik dan jahat. Kapan kita bisa mengatakan bahwa Allah itu menjebak manusia dengan pohon itu? Apa alasan? Atau kapan kita bisa menyimpulkan? Kapan itu maksudnya bukan kemarin. Kalau kondisi apa yang membuat kita bisa menyimpulkan Allah itu menjebak manusia dengan pohon pengetahuan ini? Seandainya apa? Seandainya Tuhan tidak memberikan ini, lalu sengaja menaruh pohon itu di tengah taman, tetapi tidak memberikan larangan, nah itu saya bisa katakan Allah menjebak manusia. Ya kan? Udah nggak maksud saya? Jelas nggak? Seandainya Tuhan berikan semua makanan dari pohon-pohon itu, misalnya ada ayat 16 ya, 16 tadi, dari semua pohon ini engkau sungguh-sungguh akan makan. Lalu ayat 17 itu tidak ada. Seandainya ini ayat 17 itu tidak ada. Lalu manusia jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat tadi. Allah bisa dipersalahkan nggak kalau tidak ada ayat 17? Bisa. Kita bisa menyalahkan Allah, menaruh pohon di tengah-tengah taman kalau tidak ada ayat 17. Tapi kalau ada ayat 17, maka kita tidak bisa menyalahkan Allah dan menganggapnya sebagai penyebab manusia jatuh dalam dosa. Karena sudah ada kehendaknya, hukumnya sudah ada ini.
Sama seperti kalau saudara itu lewat lampu merah, lalu saudara pada saat lampu merah terobos, kemudian saudara menyalahkan, Pak polisi taruh lampu merah di sini, maka saya melanggar, maka saya kena tilang. Coba kalau Pak polisi itu nggak taruh lampu merah di sini, nggak melanggar saya, betul nggak? Ya itu yang sering kali dipikirkan oleh orang. Ya kalau Tuhan baik itu nggak perlulah taruh pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman, maka manusia tergoda, ya kan? Seandainya nggak ada pohon itu, ya pasti manusia nggak akan jatuh. Ya sama seperti kita, kalau nggak ada lampu merah, kita nggak ada yang melanggar, betul nggak? Ada nggak yang melanggar lampu merah kalau nggak ada lampu merahnya? Yang dilanggar apa? Orang nggak ada kok. Berarti perlu nggak lampu merah? Tapi bikin kita melanggar loh. Kalau di Indonesia itu ada 4 lampu merah. 4 atau 3? 4 ah. 4. Apa? 3 tapi maknanya 4. Betul nggak? Kok 3 tapi maknanya 4? Maksudnya gimana? Hijau apa? Maju, jalan terus. Kuning, pelan-pelan ya. Merah, tergantung. Kalau merahnya detik pertama kedua itu makin cepat di Indonesia. Itu dianggap merah muda. Ya kan? Kalau baru merah 1, 2, 3 itu masih digas itu. Kalau nggak digas, ditabrak dari belakang. Merahnya belum lama sudah berhenti, mendadak kamu berhenti. Padahal harusnya kuning itu sudah pelan-pelan. Tapi yang terjadi, wah masih kuning, masih merah, merahnya masih merah muda, sampai mentok. Itu di sini nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Nah maksud saya adalah jangan kita menganggap bahwa apa yang Tuhan lakukan dengan menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman itu sebagai sebuah penyebab manusia jatuh dalam dosa. Lalu siapa ya Pak yang menyebabkan? Apakah iblis? Barangkali manusia itu cepat melemparkan kesalahan pada iblis sebagai kambing hitam ya. Sedikit-sedikit iblis yang disalahkan, sedikit-sedikit iblis yang disalahkan. Datang gereja telat, wah godaan iblis ini membuat saya tidur sampai siang. Iblis lagi yang disalahkan. Padahal kita begadang sampai malam main game, ya kan? Wah iblis yang buat saya itu kalah ini. Jadi saya ngulang-ulang terus sampai pagi. Apakah iblis penyebab manusia jatuh dalam dosa? Oh tidak. Jadi keinginan. Keinginan siapa? Siapa yang memberi keinginan manusia? Siapa yang menciptakan manusia sehingga dia punya keinginan itu? Allah ya. Berarti Allah juga yang dipersalahkan karena sudah memberikan manusia kemampuan untuk menginginkan hal yang baik dan hal yang jahat. Siapa suruh Tuhan menciptakan manusia
segambar dan serupa, sehingga manusia bisa memilih apa yang baik dan apa yang jahat. Apakah begitu pola pikirnya? Ya sama seperti tadi. Siapa suruh polisi menempatkan, atau bukan polisi ya apa namanya, di LLAJ, yang menaruh rambu-rambu lalu lintas di jalan sehingga saya melanggar? Siapa suruh DPR membuat peraturan tentang lalu lintas sehingga saya melanggar? Siapa suruh orang tua saya kasih saya motor sehingga saya naik motor dan melanggar? Apakah pelanggaran itu bisa kita persalahkan kepada orang yang punya tujuan baik, pada pribadi yang punya tujuan baik? Tentu ketika orang tua saudara memberikan saudara motor, atau jemaat nanti memberi kepada saudara fasilitas untuk pelayanan, maksudnya baik ya. Gak mungkin, Pak, ini motor nanti dipakai untuk melanggar lalu lintas ya. Atau Pak, ini motor nanti dipakai untuk curi kambing di sana, itu bawa lari kambing di sana. Itu motor itu bisa lari cepat ini Pak. Nggak mungkin itu. Allah memberikan manusia keistimewaan, segambar dan serupa, punya kemampuan untuk memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak yang sama dengan Allah. Bukan berarti Allah yang kemudian dipersalahkan atas satuan manusia dalam dosa. Lalu apa gunanya? Sudah ditulis di sini ya. Sebenarnya saya ingin saudara ini berpikir, ini kunci. Apa gunanya pohon pengetahuan itu ditaruh di sana? Coba dibaca ayat ini. Ayat 16 adalah bukti bahwa alam menyediakan kebutuhan jasmani berupa sumber makanan untuk tubuh, dan ayat 17 alam menyediakan kebutuhan rohani berupa sarana beribadah, yaitu kepatuhan untuk tidak makan orang, PBDJ. Nah, ini singkatan pengetahuan baik dan. Jadi apa gunanya PBDJ tadi? Sarana ketaatan, sarana ibadah. Saudara, terus terang saya dalam tanda kutip bertobat doktrinal secara pribadi ketika saya tahu fakta ini. Waktu itu saya harus menyelesaikan NLIC, kehidupan baru dalam Kristus, 2 tahun. Buku NLIC saudara selesai berapa? 1 semester ya? Saya 2 tahun baru selesai. Itu pun privat dengan Pastor B. Saya belajar. Jangan pikir karena sudah pendeta lalu masuk. Saya dulu sebelum masuk ke sini itu sudah pelayanan sebagai pendeta, sudah mengembalakan jemaat, sudah ada gerejanya, sudah besar. Lalu saya dipanggil untuk mengajar di kampus STT Lutheran. Part-time, belum menjadi pastor. Saya harus belajar dulu untuk CD. Saya CD lagi, pendeta loh CD loh. Coba bayangkan. Saya pendeta tapi di CD. Jangan pikir hanya saudara yang CD. Kaget ya? Saya CD. Saudara CD 1 semester CD ya? Lebih hebat saudara. Saya 2 tahun baru CD. Mengapa?
Karena saya sudah ada pengetahuan teologi di sini yang saya pelajari sampai S1, S2 di sini. Dan ketika saya belajar doktrin di Lutheran untuk saya menyatakan iman saya sepengakuan dengan iman saudara-saudara, saya butuh waktu 2 tahun. Saya belajar bukan karena oh Pak, nanti kalau saudara Bapak masuk sini, Bapak langsung jadi dosen, jadi waket 1, jadi kaprodi, gaji Bapak segini, masuk ya? Oke, siap. Enggak gitu, maaf, saya perlu 2 tahun. Dan dalam proses belajar 2 tahun itu saya belajar tentang 1 ayat ini dengan Pak B. Itu setelah saya ngajar bahasa. Jadi dulu di Jogja itu setiap hari Rabu dan Jumat 2 kali seminggu jam 1, saya ngajar itu pagi, lalu selesai jam setengah 11. Ya, setengah 11 itu sampai jam 1 saya duduk di kelas dengan Pak B itu belajar NLIC. Rabu Kamis selama 2 tahun. Itu belum bentuk buku sekarang ini, belum. Itu masih terjemahan lembar per lembar itu ya. Dan sampailah saya bertanya pada satu pertanyaan ini. Mengapa Allah memberikan pohon pengetahuan di tengah taman? Saya bukan ngetes Pak B, bukan. Karena memang setiap kali saya diskusi dalam kelas, jawaban terhadap teks itu tidak bisa saya terima. Ada banyak logika-logika yang dibangun untuk menjelaskan ayat ini. Tapi ada satu pertanyaan yang masih tersisa. Mengapa Allah sengaja membuat satu pohon yang tidak boleh dimakan? Apa makna teks itu? Ternyata saya mendapatkan jawaban ini. Bahwa melalui pohon ini Allah sedang menyediakan kebutuhan rohani, yaitu sarana beribadah, sarana ketaatan. Pak, kenapa kok tidak membuat gereja saja atau sebuah gedung, lalu di situ dilengkapi alat musik, lalu ada mimbar, lalu Tuhan berkhotbah di sana, lalu Adam dan Hawa duduk di meja itu? Itu kan sarana beribadah. Lalu suruh Lucifer untuk bermain musik. Malaikat itu kan tahu ya, Lucifer tahu ya, mantan pemain musiknya ya. Mantan malaikat pemain musik. Pernah dengar belum hal ini? Angelologi. Tidak pernah ya? Tidak belajar. Di situ adalah malaikat yang jatuh karena kesombongannya. Oke, saya nggak akan bicara ke sana. Kenapa kok tidak dibuat tempat ibadah yang kemudian bisa dipakai oleh Adam dan Hawa kalau memang itu sarana ibadah? Kalau kita membayangkan sarana ibadah itu dalam kondisi, dalam konteks pasca dosa seperti yang sekarang ini, ya sarana ibadah ya anggap sebagai sebuah tempat untuk beribadah, alat-alat simbol-simbol itu sarana ibadah ya. Lalu kita menggunakan kapel, gereja, mimbar itu untuk beribadah kita kepada Tuhan. Lalu kenapa kok bisa di sini pohon pengetahuan bisa dipakai untuk sarana ibadah? Apakah kemudian nanti kalau kamu beribadah di sini ya, di pohon ini ya? Wah, berarti itu apa? Dinamisme ya?
Atau penyembahan-penyembahan terhadap pohon-pohon itu apa namanya? Oh, berarti itu seperti penyembahan berhala ya? Apakah begitu Tuhan meminta kita? Apa yang dimaksud sarana ibadah? Silakan saudara jelaskan. Ada yang bisa? Jadi sarana itu hanya digunakan sebagai fokus untuk beribadah. Caranya gimana? Jadi kalau misalnya untuk atau pelengkap, itu semacam pelengkap untuk melakukan ibadah kepada Allah. Contohnya? Contoh misalnya kita menggunakan sarana menyembah itu jamu ya, Gedung jemaat. Gedung jemaat itu sebagai pelengkap untuk kita melakukan ibadah itu. Atau kalau misalnya dalam gereja itu ada altar, ada salib di depan, itu hanya untuk memfokuskan kita untuk ibadah itu, membuat fokus kita. Gimana dengan pohon pengetahuan PPDJ tadi? Apakah fungsinya sama seperti mimbar, altar, apa namanya, gedung jemaat? Apakah fungsinya seperti gereja, sebagai tempat untuk beribadah? Jadi, saya katakan tadi, Allah menyediakan pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan untuk jebakan, tetapi untuk sarana ketaatan atau sarana ibadah kepada Allah. Bukan berarti kemudian ketika Adam dan Hawa itu mau beribadah, lalu yuk kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada pohon itu, kemudian sujud di pohon itu, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu hari ini, begitu. Tidak. Atau di balik pohon itu kemudian dia memeluk pohon itu, terima kasih Tuhan. Bukan. Maksudnya adalah ketika manusia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, saat itulah dia sedang beribadah kepada Tuhan. Loh Pak, ibadah itu kan dari awal datang, nyanyi pengakuan dosa, mendengar berita anugerah, mendengar firman Allah, lalu persembahan, lalu nyanyi lagi, lalu pulang. Itu ya ibadah itu. Apakah itu ibadah itu? Nah, maka sebenarnya ayat 17 ini bisa menjadi rujukan saudara untuk membuat semacam gagasan, atau bukan gagasan ya, kebenaran mengenai ibadah yang sejati itu seperti apa. Sebenarnya inilah ibadah yang sejati yang Allah inginkan. Ketika manusia itu mentaati apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya sepanjang hari, itulah yang disebut sebagai ibadah. Ketika manusia itu tidur, Adam dan Hawa tidur, apakah dia beribadah? Dia beribadah karena dia tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Ketika dia menikmati makanan berupa pohon-pohon yang disediakan di taman, apakah dia sedang beribadah? Dia sedang beribadah selama dia tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat tadi. Ketika dia sedang berbicara jalan-jalan dengan Hawa, apakah dia beribadah kepada Tuhan? Dia sedang beribadah kepada Tuhan selama dia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apapun yang Adam dan Hawa lakukan, selama dia tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat buahnya, ya kan? Maka hidupnya itu, aktivitasnya itu adalah aktivitas beribadah kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud sebagai sarana beribadah. Dapat jelas saudara-saudara?
Jadi ibadah itu tidak sekedar 2 jam di gereja dengan liturgi yang dibuat sekarang, tidak. Tapi ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita. Ketika kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dan kita berusaha untuk tidak melanggar apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang disebut sebagai ibadah. Ketika kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dengan aktivitas kita, itulah yang disebut sebagai ibadah yang Tuhan kehendaki. Nah, ini yang seringkali kita itu terjebak pada pola konsep ibadah pasca dosa. Kenapa kita harus membutuhkan liturgi? Ya kan? Kenapa? Karena dalam liturgi itu ada semua hal yang kita perlu untuk menyatakan semua yang diperlukan bagi manusia berdosa. Beda dengan Adam. Adam nggak perlu pengakuan dosa, betul nggak? Adam nggak perlu liturgi untuk apa? Menyatakan pengakuan dosa. Tidak perlu. Adam tidak perlu apalagi memberikan persembahan berupa uang. Adam tidak perlu membaca Alkitab, betul nggak? Perlu nggak baca Alkitab? Liturgi pembacaan kitab hari ini Adam adalah Kejadian pasal 2 ayat 17. Perlu nggak? Adam itu langsung mendengar firman Tuhan berbicara. Ketika saudara itu membaca, kenapa kita perlu bacaan Alkitab sekarang? Apakah itu tidak cocok dengan kehendak Tuhan? Justru itu cocok. Kenapa? Karena ketika kita membaca firman Tuhan dalam liturgi, itu ibadah kita seperti sedang berbicara atau mendengar Allah berkata-kata kepada kita. Bedanya ketika manusia belum jatuh dalam dosa, Allah berbicara langsung. Contoh, Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, dan dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh makan, karena pada hari ketika engkau makannya engkau pasti mati. Perlu nggak dia buka kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa? Tidak perlu. Dia mendengar langsung itu. Sekarang ada liturgi, ada bacaan, sehingga kita sama-sama mendengar. Kita juga perlu pengakuan dosa karena kita sudah hidup dalam dosa. Kita perlu mendengar mazmur sebagai ungkapan respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Adam dan Hawa perlu mengungkapkan mazmur enggak? Ketika dia datang jalan-jalan di taman lalu melihat taman, indah sekali buatan tangan Tuhan. Itu sama seperti kita membaca mazmur. Betapa besar karyamu, ya kan? Ketika Tuhan menyediakan berbagai sarana makanan yang ada di taman, itu sama seperti kita membaca mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya kan? Adonai ro'i lo esar binot dat se yar bitseni alme menukot ina halemu. Luar biasa. Ibadahnya sama, caranya yang berbeda, sarananya beda. Sarananya Tuhan cukup menyediakan satu pohon untuk tidak dimakan. Ketika mereka tidak makan pohon itu sama saja mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Apakah mereka sedang tidur? Apakah mereka sedang makan? Apakah mereka sedang jalan-jalan? Apakah mereka sedang bekerja, mengupayakan memelihara taman? Semua kehidupan mereka adalah kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Mereka sedang tidak makan pohon pengetahuan itu. Mereka beribadah.
Jadi ibadah itu adalah totalitas hidup kita untuk mensyukuri berkat Tuhan, menikmati kehendaknya, menikmati karyanya. Itu ibadah, saudara-saudara. Sekarang ibadah itu caranya diatur supaya kita bisa mensyukuri karyanya di atas kayu salib, ya kan? Kita beribadah kepada Tuhan, membaca liturgi, membaca Alkitab, membaca ayat yang mengingatkan kita tentang karya Tuhan. Dulu Adam cukup jalan-jalan di taman itu sudah lihat karya Tuhan. Oh, Tuhan itu maunya kita itu di sini untuk tinggal bersekutu bersama Tuhan, ya kan? Untuk beranak cucu, lalu anak-anak cucu kita itu memuliakan Tuhan. Itu kehendaknya. Sekarang kita melihat karya Tuhan bukan sekedar sebagai pencipta, bukan sebagai Allah yang menyediakan Taman Eden untuk manusia, bukan. Karena kenyataannya manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita harus mengingat lebih dari itu. Kita harus mengingat karya Tuhan bukan sekedar sebagai pencipta, tapi sebagai apa? Sebagai penebus. Manusia jatuh dalam dosa, tidak membiarkan. Dia berjanji melalui keturunan perempuan, dan para nabi juga menubuatkan hal yang sama, dan pada akhirnya digenapi. Itu yang harus kita ingat dan kita syukuri dalam ibadah kita. Dan ibadah yang jati adalah ibadah yang mengingat karya Tuhan secara penuh. Bukan hanya ibadah untuk mencari, meluapkan perasaan. Aduh, banyak orang yang membuli saya, banyak orang yang menekan saya, banyak orang yang mendesak saya banyak masalah, saya mau meluapkan pikiran saya mau beribadah. Bukan itu ibadah. Saya mau nangis-nangis ketika ibadah supaya lupa masalah saya. Bukan itu ibadah. Oke? Jadi saudara-saudara, dari ayat 17 ini kita bisa tahu bahwa maksud Tuhan memberikan pohon PPDJ adalah untuk sarana beribadah. Tidak ada maksud jahat dari Allah sama sekali. Tidak pernah Allah menjebak. Tidak pernah Allah menginginkan manusia itu untuk jatuh dalam dosa. Sekalipun Allah memberikan pohon pengetahuan baik dan jahat, maksudnya adalah supaya manusia itu bisa menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, dan itulah ibadahnya. Saya lega ketika mendengar penjelasan ini, ketika mendengar kebenaran ini, betapa Allah itu luar biasa. Tidak hanya menyediakan kebutuhan jasmani, tidak hanya menyediakan aktivitas, tapi menyediakan kebutuhan rohani, yaitu sarana beribadah. Luar biasa. Maka saudara-saudara, sekarang sarana beribadahnya berbeda, karena kondisi kita berbeda. Ya, kondisi kita berbeda, sarana ibadahnya pun berbeda. Oke, nah itulah yang bisa saudara pelajari mengenai, nah ini dia, mengenai pohon PPDJ. Kita akan berdiskusi di hari selanjutnya, masih di ayat yang ke-18. Saudara mohon untuk membaca terlebih dahulu ya, supaya bisa lebih interaktif kan, interaktif. Dan kita akan diskusi besok di hari Kamis sebelumnya dengan review tadi ya, pertanyaan review tadi silakan saudara jawab, lalu kita akan mulai diskusi itu dengan menjawab pertanyaan. Selamat pagi.